warahmatullahi wabarakatuh. 457 pertarungan untuk cinta, 9. Sudah larut malam. Pada sore hari ini, ketika Gu Qingqing masih kehilangan kesadaran, Leng Xicheng telah memerintahkan sekretaris Cheng untuk melakukan wawancara yang relevan dengan fakta. Leng Xicheng langsung menyangkal hubungannya dengan Gu Qingqing dan hanya berkata, dia hanya karyawan dari perusahaan periklanan. Karena penampilannya mirip dan Su Zipei juga sakit, jadi dia menggantikannya untuk melakukan adegan berbahaya. Tanpa disangka, kebetulan dia bertemu air surut dan angin ombak besar sehingga terjadi kecelakaan. Segera bergegas keluar untuk menyelamatkan orang pada saat krisis adalah naluri manusia. Itu juga adalah kode etik dan integritas pribadi saya. Setelah itu, napas buatan adalah pengetahuan penyelamatan darurat. Bahkan jika saya tidak melakukannya, pasti akan ada orang lain yang melakukan itu. Fakta membuktikan bahwa metode saya memang efektif dan anggota staf ini telah berubah dari posisi kritis menjadi aman. Di masa depan, jika kalian menemukan seseorang yang tenggelam, saya berharap kalian juga melakukan hal seperti itu. Leng Xicheng masih menambahkan, anggota staf ini memiliki kehidupannya sendiri. Dia bukan orang industri hiburan, jadi mohon semuanya jangan melakukan spekulasi sendiri. Saya juga memiliki keluarga saya. Mohon semuanya alihkan perhatian dan pandangan ke grup Leng kami serta syuting iklan saya dengan Su Zipei. Terima kasih. Karena Leng Xicheng mengendalikannya dengan kuat, ditambah dengan Gu Qingqing yang memang berprofil rendah, tidak ada orang lain sama sekali yang tahu tentang identitas Gu Qingqing selain orang-orang Su Yi dan orang-orang tim syuting iklan. Bahkan, orang-orang tidak tahu seperti apa penampilan Gu Qingqing. Meskipun ada orang yang diam-diam mengambil dan mengunggah foto Leng Xicheng saat memberikan napas buatan pada Gu Qingqing di Weibo, foto itu diambil dari jarak yang terlalu jauh. Dengan piksel gambar itu, tidak bisa melihat penampilannya sama sekali. Jika masih ada orang yang mempertanyakan identitas Gu Qingqing, sampai mati pun Leng Xicheng tidak akan mengakuinya. Tidak peduli seperti apa spekulasi orang lain, ia tetap akan menyangkalnya dengan tegas. Pada hari ketiga, para pewawancara bekerja ekstra lagi untuk menyiarkan berita tentang Leng Xicheng dan Su Zipei di berita televisi. Iklan grup Leng baru mulai syuting beberapa hari, namun sudah lebih menarik sensasi daripada film. Iklan baru grup Leng, Leng Xicheng, Su Zipei. Nama-nama ini menjadi sensasi hingga masuk ke dalam pencarian hangat setiap hari. Selain Leng Xicheng dan Su Zipei, masih ada nama yang sedang naik pesat yaitu Su Yi, dan Presiden Su Yi, Lin Zui. Tidak lama setelah kecelakaan itu terjadi, Lin Zui segera melompat keluar untuk menyatakan konten yang relevan. Pertama, Lin Zui dengan tulus meninjau kelalaiannya dan mengatakan bahwa ia akan menghukum staf yang terkait dengan berat. Ia juga akan secara serius merenungkan kesalahannya. Setelah itu, Lin Zui mengunggah foto dan video dirinya melompat ke laut untuk menyelamatkan orang, beserta tindakan penyelamatan dari staf penyelamat. Sebenarnya, mengandalkan staf penyelamat pada hari itu juga sudah cukup. Tetapi, Leng Xicheng merasa khawatir dan panik ketika melihat Gu Qingqing dalam bahaya sehingga ia segera bergegas ke sana sendiri. Lin Zui masih membantah rumor, Nona Ge alias Gu Qingqing, adalah asistenku dan juga bertanggung jawab sebagai pemimpin kelompok kedua dari tim perencanaan Su Yi. Dia bekerja dengan serius, bertanggung jawab, jujur, dan positif. Dia pasti tidak akan melakukan kesalahan yang melanggar moralitas dan hukum. Merayu seorang pria yang telah menikah seperti Leng Xicheng tentu saja termasuk melanggar moralitas dan hukum. Gu Qingqing memang tidak melanggarnya karena ia adalah istri Leng Xicheng. Hanya saja, publik tidak mengetahuinya. Sikap Lin Zui begitu tulus. Ia sangat merendahkan sikapnya sehingga Su Yi tidak terpengaruh dalam aktivitas kali ini dan volume bisnisnya malah berlipat ganda. Namun, hal-hal ini bisa dikatakan di masa depan. Satu-satunya inti dari masalah ini adalah Lin Zui, Leng Xicheng, dan Su Zipei sangat berbagi pemahaman dan sama-sama tidak akan mengungkapkan identitas asli Gu Qingqing. Pada malam itu, Leng Xicheng baru saja menyelesaikan tugas pekerjaannya dan berjalan ke ruang rawat inap Gu Qingqing. Namun, dari kejauhan ia melihat ada orang yang duduk di kursi depan ruang rawat inap. 458 pertarungan untuk cinta, 10. Telah diatur pengawal untuk menjaga di depan ruang rawat inap dan tidak membiarkan orang mendekat dengan mudah. Di satu sisi, pengawal ditugaskan untuk melindungi keamanan Gu Qingqing dan di sisi lain, pengawal juga bisa memberitahu Leng Xicheng kapanpun jika terjadi sesuatu pada Gu Qingqing. Saat Leng Xicheng melihat ada orang, ia berjalan beberapa langkah dengan cepat. Benar saja,
Ia melihat orang itu menoleh dan menatapnya dengan tidak tertarik, kemudian mengangkat senyuman lembut di wajahnya, sepupu. Leng Xicheng melirik Lin Zui dengan dingin. Sebelum ia berbalik dan pergi, ia meninggalkan satu kalimat sebelum pergi, bicara di luar. Lin Zui mengangguk dengan sikap baik, lalu bangkit dan mengikuti Leng Xicheng pergi sambil berpikir, mengatakan apa di luar. Apakah karena takut terjadi pertengkaran di sini dan membangunkan istri kesayangannya? Ada sebuah taman kecil di lantai bawah bagian rawat inap rumah sakit. Di pagi hari, taman ini penuh dengan bunga-bunga yang bermekaran. Sedangkan di malam hari, meskipun ada lampu lanskap yang menyinari bunga dan pohon, taman itu tetap terlihat sedikit gelap. Di sini adalah rumah sakit swasta mewah di kota Binhai. Tempat ini bukan tempat yang bisa dimasuki jika kamu punya uang. Berkat status kakek dan nenek Leng Xicheng, Leng Haotian dan Feng Lingsui, baru ia bisa membiarkan Gu Qingqing tinggal di sini dengan tenang dan tidak diganggu oleh pewawancara dan media. Sekarang, tersedia juga sebuah taman bunga belakang yang tidak akan diganggu oleh orang lain. Mereka berdua bisa berbicara dengan baik di tempat ini. Leng Xicheng berada di depan sepanjang jalan dan Lin Zui mengikutinya. Ketika mereka tiba di taman bunga, Leng Xicheng baru berhenti. Lin Zui melihat sekeliling dan tersenyum sambil berkomentar, di sini gelap dan anginnya juga sangat kuat. Tempat bagus untuk melakukan pembunuhan. Betul, kan, sepupu? Leng Xicheng berdiri terdiam, berbalik, dan menatap Lin Zui dengan dingin. Lin Zui tetap memiliki senyum di wajahnya. Meskipun tadi ia mengatakan kata-kata seperti itu, tampaknya ia tidak keberatan sama sekali. Dengan pandangan dingin, Leng Xicheng melirik Lin Zui dari atas ke bawah beberapa kali. Ia terus melihat hingga Lin Zui mengira Leng Xicheng benar-benar ingin membalas dendam. Ketika Lin Zui berpikir ia mungkin akan memukulnya, tiba-tiba. Terima kasih, kata Leng Xicheng. Lin Zui jelas terkejut ketika kata-kata itu keluar dari mulut Leng Xicheng, bahkan lebih terkejut daripada jika Leng Xicheng segera meninjunya. Lin Zui langsung berpikir, apa yang sedang Leng Xicheng lakukan? Mengapa dia tiba-tiba mengatakan kata-kata itu? Apakah dia punya tujuan lain? Apakah dia benar-benar akan menggunakan kesempatan kegelapan dan angin kencang, berbalik, dan membunuhku? Lalu, menghancurkan tubuhku dan menghapus jejak pembunuhan. Tidak peduli apa tujuanmu, tidak peduli apa alasanmu, kamu bergegas keluar untuk menyelamatkan istriku. Aku mengucapkan terima kasih di sini, kata Leng Xicheng dengan suara yang sangat tenang. Bahkan, ekspresinya juga sangat tenang. Tetapi, ia malah mengucapkan terima kasih dengan suara yang begitu dingin dan tenang. Tapi, setelah Leng Xicheng berkata sampai sini, nada suaranya tiba-tiba menjadi curam dan pandangannya juga tiba-tiba menjadi jauh lebih tajam. Jika kamu berani melakukan hal yang menyakiti istriku di masa depan, aku pasti tidak akan membiarkanmu pergi. Aku juga tidak akan membiarkan keluarga Linmu pergi. Leng Xicheng bukan pria yang berkarakter mulia. Jika Lin Zui berani menjebak Gu Qingqing, ia akan membuat perhitungan dengan Lin Zui serta semua orang di keluarga Lin dan membalasnya hingga ribuan kali lipat. Lin Zui melihat Leng Xicheng tiba-tiba mengeluarkan semua momentumnya. Ia masih tersenyum dan berkata, benarkah? Tapi, bagaimana? Aku merasa orang Nona Gu lumayan. Dia cantik, ramah, dan bertanggung jawab atas pekerjaannya. Meskipun dia telah menikah, suaminya juga tidak memperlakukannya dengan baik dan masih selalu mencari orang ketiga atau orang keempat di luar. Tak hanya sampai di sana, Lin Zui melanjutkan, aku telah menerima pengajaran dari Barat dan memiliki pikiran terbuka. Aku tidak akan mempermasalahkan jika dia pernah menikah dengan orang lain. Sebaliknya, aku masih memiliki semangat ksatria Barat dan ingin membawanya keluar dari lautan penderitaan. Sepupu, menurutmu bagaimana jika aku mengejar Nona Gu? Selanjutnya 459 pertarungan untuk cinta, 11.